Ini saya record ya. Ya, boleh Mas Adam. Temenku baru nanti join jam 2-an ya sama ini ya. Ini posisi di bawah. Tis. Ya, dengeran Mas Pras. Dengeran, Pak? Dengeran. Oke. Oke. Siapkan dulu materinya. Udah punya efek semuanya ya. Mantap sih ini. Rame Kak di situ, Kak? Kenapa? Rame di situ. Rame. Seperti biasa aja. Mas Arifnya kemana ini? Pras. Keluar bentar deh tadi. Oh, siap. Coba deh. Kadang.
Tes 1 2 3, sorry ya ganggu. Ini tadi masih ada ini keperluan. Oh iya. Boleh dilanjut ya. Bisa, Ini nanti bisa. temanku join jam 2-an ya. Oh iya, iya. Nggak Untuk apa-apa, Mas. teman Raharja 2 orang ini aja ya, nggak ada penambahan lagi ya. Belum ada, Pak. Mungkin Belum ada, Pak. sesi selain setup node nanti bakal ada, Pak. Kayak smart contract. Kalau setup boleh. Bang Adam sudah download yang versi server? Sudah, Pak. Sudah Iya, selesai download. itu. Nanti Tapi tinggal di trial aja. Hah? belum diinstal sih, masih bentuk ISO. Tidak apa-apa. Nanti kan kita kan mau coba trial ya. Kemarin aku tanya yang pernah nyoba pakai Ubuntu itu agak ribetnya itu nanti di hak aksesnya, jadi ada kayak permission root sama super user gitu yang biasanya sering bikin error itu biasanya sih. Siapkan materi for tadi sudah buka. Mas Adam nanti tak share nggak apa-apa ya ke temanku ya yang link yang tadi ya. Nggak apa-apa, Mas. Share aja, Mas. Atau mau masuk grup Bisa. juga nggak apa-apa, Mas. Nah, orang ini sih dia sih orang ya, orang yang sudah berkecimpung banyak di bidang blockchain enthusiast. Dia ingin mendalami teknisnya di Vexanium. Jadi dia waktu aku bilang mau kolaborasi sama teman-teman Raharja untuk ngomong setup nodes, dia interest pengen join juga. Oh, Dia naiknya. Tapi kalau dia soal use case sama itu biasanya dia lebih powerful sih sama ininya. Jadi misalnya Mas Pras atau Mas Adam nih, teknologi blockchain sudah sedikit banyak sudah mengetahui kan ya. iya. Nah, teknologi blockchain itu baru bisa dirasakan useful atau kegunaan atau manfaatnya itu kalau benar-benar sudah bisa diwujudkan. Salah satunya kayak Trusty gitu ya. Di Iya. luar bisnisnya blockchain yang paling kelihatan itu ya sebetulnya cryptocurrency, tapi itu kalau untuk menunjang kelas enterprise itu kayaknya masih belum bisa kalau cuma buat trading model saham atau stock gitu. Itu kita skip aja kalau pembahasan soal trading ya. Nanti Iya. pasti bisa belajar sama ini. Yang pasti yang kita tekankan di sini untuk teknis infrastrukturnya biar kita bisa terhubung ke blockchain-nya Vexanium itu nanti seperti apa. Jadi larinya sih lebih ke arah sana. Oke, aku share screen ya sekarang ya. Iya, Mas. Ya, Bentar, tak siapkan dulu akun ininya buat trial juga. Akun walletku. Mas Pras tadi juga download ini juga ya, yang versi wallet PC-nya ya? yang PC sama yang mobile udah, Pak. Mantap sih. Berarti akunnya sudah saling sinkron ya, yang PC sama itu ya? Udah. Jadi aku kan coba kirim transfer 10 fax ya, di PC harus sama-sama sinkron kan ya? Oke. Ini memang hal yang baru ya sama ini ya, karena kita biasa yang aplikasinya yang model client server itu modelnya harus login pakai session gitu. Kalau di blockchain sih nggak ada gitu, semuanya pakainya wallet dan sessionnya sudah ikut di sana, tinggal sign on-nya. Oleh arsitektur bentuk aplikasinya agak beda sama ini ya. Oke, ini sudah terhubung. Terus WhatsApp juga sudah. Terus Vexanium block producer sama Zoom. Ready. Screen share. Nggak kelihatan ya, itu ya. Oke, udah kelihatan, Pak.
Ini kelanjutan dari materi yang kemarin. Jadi yang pertama kemarin nggak usah dihapus. Jadi aku lakukan penambahan aja sih di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain. Kita mulai pembelajaran untuk setup notes ya hari ini ya. Ya. Siapa? Lanjut ke pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas soal apa itu nodes, ya lebih membahas soal block producer sih. Jadi aku harapannya hari ini nanti pertemuan ini nanti sama Mas Adam sama Mas Pras itu kalau kita ngomong BP itu di benaknya itu sudah ada gambaran BP itu seperti apa sama ininya. Boleh sih, yang namanya definisi kadang nggak harus ini, yang penting nangkep beberapa parts-nya gitu. Oke, kita mulai yang pertama, memahami singkat apa itu nodes. Karena ini kan yang dikejar sama teman-teman ini ya, Universitas Raharja ya. Iya. Semoga ini bisa jadi wawasan buat kalian semua nanti. Apa itu block producer atau nodes? Boleh kalau aku ngomongnya sih itu semacam entitas decentralized. Kalau kita ngomong entitas itu berarti bisa perorangan, organisasi, dan itu bersifatnya decentralized, tidak ada sistem otoritas terpusat seperti perbankan atau sentral pemerintahan. Dan dia bertugas mengatur jalannya blockchain Vexanium. Jadi dia bisa mengarahkan. Kalau dirasa ada yang kurang benar di blockchainnya Vexanium, block producer ini punya kewajiban untuk membenahi sistem. Jadi kemarin pas ada contoh studi kasus, itu kemarin itu Vexanium itu bisa votingnya itu bisa double. Jadi dengan adanya perannya block producer ini atau nodes ini, kemarin akhirnya setuju untuk membuat proposal baru agar votingnya tidak bisa double. Jadi angka yang kelihatan di mana? Di Explorer itu sudah angka real. Kalau sebelumnya itu masih bisa double. Jadi kalau aku kembali ke ini, ke Explorer-nya Vexanium ini, angka di block producer ini sekarang sudah 1:1. Kalau dulu bisa double ya, sekarang 1:1 aja. Sekarang yang terlock sekitar 209 juta Vex di dalam ekosistem block producer. Sampai di sini nggak ada yang bingung kan ya untuk put sama apanya ya? Oke, paham. Dan kurang lebih kalau ngomong entitas itu sebetulnya fungsinya kalau sudah pernah familiar dengan istilahnya Bitcoin atau Ethereum itu sebagai kayak minernya ya. Miner itu bertugas sebagai orang yang memverifikasi data yang ada di blockchain. Jadi sama seperti yang kemarin yang aku tunjukkan, kalau ada data baru di sini, ada pembuatan CPU atau apa, itu ada block producer yang mencatatnya. Nah, dengan kegiatan pencatatan ini, akhirnya blok producer tersebut mendapatkan reward dari pembuatan blok baru atau dari reward dari dia mendapatkan suara dari para Vexanium, pemegang Vexanium coin. Jadi di sini perlu dipahami ya, setiap transaksi yang terjadi di sini, pencatatannya dan verifikasinya akan dilakukan para top 21 blok producer. Setiap ada transaksi baru di sini ya, ada buat akun, ada yang main game atau apa, nanti yang memverifikasi itu para blok producer ini, dan dia dimasukkan di blok number ini. Jadi tiap blok number itu ada menyimpan semua datanya ya. Di situ transparannya sih di sana sih, lihat di blockchain itu daripada aplikasi centralized lainnya. Jadi ini merubah cara mencatat. Jadi kalau aplikasi centralized tidak bisa melakukan yang seperti ini ya. Tiap kali ada aplikasi apa sama ini, dan ini disebarkan di blok-bloknya Vexanium. Jadi ketika ini sudah dicatat sama Artawijaya, nanti Artawijaya 5 ini akan membagikan ke seluruh blok produser yang ada di jaringan blok Vexanium. Jadi kalau kalau Artawijaya sudah mencatat di sini, nanti di Honest Mining pun juga sudah mengetahui, sudah sinkron datanya, dan beberapa blok produser yang lainnya. Dan di blok produser Vexanium ini totalnya sudah ada 90-an kalau nggak salah.
Dan ini akan membackup seluruh jaringan Vexanium. Sudah 94 ya. Dan di sini ada yang baru vote-nya ada yang 2, ada yang 6 suara, ada yang 12 sampai naik ya. Ratusan ribu sampai sekarang yang top 21-nya naik. Sekarang batas bawahnya jadi 5,1 juta. Nah, kalau teman-teman nanti dari Raharja pengen bisa bergabung di top 21, paling enggak angka ini yang perlu jadi catatan. Ini angka sekarang ya. Dan angka ini akan terus bertambah sih biasanya. Kalau nanti ada instansi atau institusi yang masuk, biasanya angka ini akan naik lagi biasanya untuk masuk top 21 blog produser. Dulu zamanku waktu bergabung itu 1 juta aja sudah bisa masuk top 21. Sekarang sudah 5 kali lipat ya. Sudah 5,1. Lumayan sih. Ya, Atau nanti kalau teman-teman dari Raharja sudah masuk duluan, bisa jadi nanti ya punya kesempatan challenge yang lebih besar sih. Kalau nanti ada kampus-kampus lain ternyata yang mau join juga sebagai top 21 blog produsernya Vexanium. Sampai sini dulu. Rasanya penjelasanku terlalu cepat ini. Kembalikan ke materi dulu. Ada yang bingung nggak dengan istilah blog producer dulu? Kita ngomong soal blog producer sih Mas ini. Ada yang mau tanya nggak, blog producer itu apa sih? Apa semacam baris pemrograman, coding atau gimana? Kok dia bisa otomatis seperti itu gitu? Dari Mas Pras atau Mas Adam? Ada yang mau ditanyakan soal notes atau blog producer ini? untuk jadi blog produser itu kan harus dapetin vote gitu ya Mas ya. Vote-nya itu dalam bentuk apa Ya, sih? awalnya harus daftar dulu ya. Harus Tapi dia daftar. kan permissionless, jadi tidak perlu izin khusus. Walaupun yang memiliki ini Vexanium Foundation, tapi nggak harus pakai izin khusus. Kalau kita di bank itu kan kita mau buka rekening aja kan perlu ke sana, Iya, perlu ngasih identitas kita. Kalau ini nggak perlu. Bedanya kan kalau enaknya decentralized itu kan permissionless satu itu. Terus apa lagi Bang Adam? ya kalau misalkan bentuk vote-nya itu kayak gimana sih maksudnya? Untuk Oke, kemarin kita sudah bahas CPU sama net ya. Oh itu ya, Kalau itu ya. nah, CPU sama net itu yang merepresentasikan jumlah fax kita. Dan itu akan jadi vote kita. Tapi nggak apa-apa, tak jelaskan soal CPU sama net hubungannya sama voting itu apa. Iya. Ini. Terus kita lihat di sini aku lebih enaknya pakai PC aja ya. Sebetulnya bisa sih pakai yang wallet mobile, cuma yang wallet kan belum ada SDK-nya, jadi masih belum bisa ditunjukkan. Jadi yang bisa ditunjukkan sekarang masih yang wallet PC ya. Nah ini, misalnya di Vexanium 3 ini aku punya sejumlah CPU sekian, ini sekian. Kalau aku manage di sini, ini kan ada tulisan manage ya, kelihatan ya? Iya, kelihatan. CPU 0,5, ini 0,1. Waktu aku manage di sini, ini bisa pilihannya stick sama unstick. Jadi aku sekarang memiliki 5.000 fax yang bisa tak tambah buat jadi votingnya. Dan unstick, ini adalah jumlah fax yang sudah ku stick di dalam akun Vexanium 3 ini. Untuk CPU-nya masuk 6 fax, untuk netnya masuk 1 fax. Dari sini dulu, CPU-nya sudah tak stickkan 6 fax, netnya sudah tak stickkan 1 fax. Berarti aku sekarang punya 7 suara sebetulnya. 7 voter fax. Ya. Jadi voternya Vexanium terdiri dari CPU sama net. Jadi misalnya aku melakukan vote ya di BP yang belum ada ininya, yang belum ada suaranya. Kita trial aja lah BP apa ya yang buat coba ya. Penasaran. Penasaran ya. Aku coba apa nih yang bagus nih, yang masih kosong-kosong nih yang bisa kita coba. BP ini aja ya, XX ya, pendek ya. Trial ya. Terus di sini aku pilih vote. Kita tulis di sini nama BP-nya. Jadi bebas ya vote siapa aja ya Mas ya? Apa? Kalau mau vote itu bebas ya, siapa aja bisa di vote ya? Nah, tapi selama nama blog produsernya terdaftar di blog blockchain-nya Vexanium ya. Iya. Ini aku tuliskan nama BP-nya ya, XXX ini ya. Ini kan masih 0 ya kan? Ya. Harusnya setelah aku melakukan vote, dia akan mendapatkan penambahan suara sebanyak 7 fax. Saya cek ya.
Iya. Code producer. Ini kita allow di sini. Nah, ini sudah sukses ya. Kalau ada sukses nanti ada notifikasi seperti yang sukses sama ini TXID-nya ada. Nah, waktu kita refresh di sini, ini harusnya si XXX ini sudah punya Naik ya. naik ininya peringkatnya dan dia sudah punya 7 suara. Nah, ini XX sudah naik ke 71, tadi 93. Ini punya 7 suara. Ya kan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Iya, iya. Dan Iya, iya. kita klik dalamnya ini blok producer XXX ini, dia akan punya voternya. Siapa? Ini yang akun itu tadi, Vexanium 3 ya. Oh, Ini kan iya. Vexanium 3 juga ya. Nah, inilah kenapa seharusnya itu kayak e-voting yang berbasis blockchain itu memungkinkan di Vexanium. Paling gampang sih kalau ada pemilihan ketua BEM atau apa ya, ya tinggal jadikan dia block producer. Terus nanti yang butuh ini bisa dijadikan ini itu bisa lebih desentralized sih, langsung kelihatan lagi berapa jumlahnya dan ada TXID-nya. Maksudnya minim rawan penipu apa minim sih untuk dimanipulasi. Betul. Yang kemarin kan paling ya kalau ada masalah voting atau apa masalah yang dipertanyakan kan transparasinya. Kalau di blockchain ini bisa kelihatan sih sama ini. Kita masuk lagi ke XXX ini. Nanti ini harusnya ada ininya sih. Kelihatan emailnya juga. Ini kapan belinya sama ininya. Ini bikin akunnya kelihatan sama ini kelihatan. Kalau itunya nggak kelihatan ya. Kalau waktu di vote ya. Tiba-tiba dia di vote gitu aja. Kembalikan lagi. Cuma kelihatannya di sini sih. Last voter ini. Nah, kalau aku misalnya mau mencabut voternya gimana? Ya enggak apa-apa. Jadi waktu kita ternyata enggak cocok sama BP-nya ini kita bisa mengalihkan yang lainnya. Misalnya kita kembalikan ke BP yang semulanya. Oh, bisa Jadi ditarik lagi ya. ya, kan mekanismenya kan 1 kali 24 jam ya. Kali Oh, 24 jam running otomatis. Ini bisa dilakukan sama ini ya. Nah, biasanya kalau belum sampai di lock 24 jam, biasanya sih tidak ada penambahan voter. Biasanya rewardnya juga dihitung. Kalau memang sudah cabut duluan sebelum 24 jam, ya dihitung, tidak dapat dia. Nah, ini kan sudah tak tarik lagi ya. Kita refresh lagi di sini. Di mana? Di blok produsernya. Ini sudah, dia sudah tidak punya suara lagi si XXX ini. Nah, ini sudah kembali 0 lagi dia. oh iya, kembali lagi ke 93. Ya. Oke, untuk gambaran singkat soal bagaimana cara vote sama ini sudah ada gambaran ya. Nanti ngefeknya itu di stacking CPU sama netnya. Itu nanti akan jadi pertanyaan. Fax-nya itu hilang atau enggak fax coin-nya? Jawabannya enggak hilang. Fax-nya tetap ada di sana. Dan kalaupun memang fax-nya mau dipindahkan ke akun yang lain, kalau stake itu kan akun yang di stake ini 7 ini kita nggak bisa memindahkan ya kalau posisi dia masih stake ini kan ada stake sebanyak 7 koin ya. Iya. Ini kalau kita mau mindahkan nggak bisa, kita harus unstake dulu. Unstake dulu semuanya itu selama 3 sampai 4 hari. Begitu 3 sampai 4 hari sudah berlalu, nah itu baru masuk ke akun kita. Masuknya ke akun kita itu kayak gini. Nanti masuk di halaman atas ini. Kita refresh dulu, di sini belum refresh ya. Jadi nambah di sini jumlah fax kita yang ini. Ini kan sekarang kan ada 5.000 fax sekian ya dari hasil reward PayPay sama BlockPay. 7 ini nanti akan berpindah ke depan sini. Kalau yang masih di dalam kurung ini, dia masih posisi masih di dalam staking ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau dia mau unstake butuh 3 sampai 4 harian dan itu dilakukan memang tanpa campur tangan manusia. Semua dilakukan lewat smart contract AI. Jadi kalau kita ngomong blockchain, itu berarti program atau code itu jadi hukum. Code is law kalau di blockchain. Sampai sini dulu ya. Oke, oke, paham, Mas. Ya, sampai sini dulu. Aku tak ajak temanku dulu yang kayaknya sudah mau ini. Apa dulu? Tak sharing screen-nya, tak hentikan dulu sebentar. Aku tak kontak dia dulu ya.
Ini sudah makan siang semua kan ya? Sudah Mas. Ini sudah jam 2 Mas. Temannya apa mau hadir sekarang atau gimana tuh? Ya, ini barusan tak chat sih dia sih. Kan barusan tak kasih linknya. Kalau dia mau join, ya biar join aja. Yang penting aku sudah ngasih tahu. Saya ke toilet dulu ya Mas ya. Boleh, Iya boleh, ya. boleh. Santai, sudah kita santai aja. Oke, Saya sip. juga kalau mau ke toilet boleh loh. Ya. Parif. Saya boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Gimana? Kan Tanya apa? tadi kan saya kan baru bikin kan ya, apa namanya, akun teksnya kan. Nah, di sini tuh ada tulisan kayak spin gitu. Saya spin terus dapat RPX. RPX itu apa ya, Pak? Oh iya. RPX itu token undernya Vexanium. Jadi kita bisa bikin token juga di bawah platformnya Vexanium, dan itu buatan teman-teman kita sendiri sih. Nanti kalau mau dibuat jadi Vex lagi bisa juga sih. Jadi bisa di swap atau dipindah jadi Vex lagi juga bisa. Ada marketnya. Itu masuk di Vex Wallet Mobile. Itu nanti cari yang namanya di apps-nya ini, Basic Dex. Nah, di sana kita bisa jual sih. RPX kita mesti kita swap. Kita pindah dari RPX ke Vexanium Coin. Jadi nanti bisa nambah itu. Itu untuk memang program untuk user baru yang daftar. Kalau spin, kalau dapat RPX bisa ditukar di sana. Dicek aja di wallet mobile-nya. Itu di sana ada menu di apps ya. Iya, ada di apps. Nah, masuk ke dalam di apps itu. Terus di dalam situ ada tulisannya Basic Dex. Basic Dex ada. Iya, Pak, ada. Nah, itu kayak nama akunmu. Terus di situ kamu bisa nyari marketnya token RPX. Kalau di sana ada yang menyediakan swap X-nya, itu bisa. Itu ada kan RPX di nomor 3 yang bawah itu. Itu diklik aja RPX-nya, nanti keluar ininya, jadi bisa dijual di harga itu. Ada order buy-nya 0,0 itu bisa jadi fax lagi sih. Berarti bisa jadi fax lagi, Pak ya? Iya. Itu nanti bisa jadi fax lagi dan masuk ke akunmu. Jadi akunmu nanti akan ada penambahan fax lagi nanti seperti nanti ya. Betul, itu salah satu kegunaan use case-nya Vexanium yang lain. Jadi token-token under Vexanium pun bisa bikin token di bawah Vexanium, dan itu juga bisa ada likuiditasnya. Dan itu maksudnya bisa dijadikan fax lagi. Kalau dari fax itu nanti pun bisa di IDR-kan sama ini ya. Kurang lebih gitu, bisa dijual gitu, Pak ya? Bisa. Itu. Ada lagi Mas Pras yang mau ditanyakan soal itu selain token RPX sama ininya? Untuk pembelajaran yang dariku ini dirasa terlalu cepat Mas Pras, atau sudah cukup temponya atau gimana? Aku soalnya rata-rata praktisi sih, malah bukan seorang pengajar. Karena dimintain tolong, ya nggak apa-apa sih sama ininya. Iya. Beberapa ininya juga nggak terlalu kesulitan mengikuti kan? Ini aja sih Pak, agak sedikit di temponya dilakuin dikit. Oke. Nah itu aku butuh masukan gitu. Kalau memang terlalu cepat bilang aja ya. Dan ini untuk Mas Pras sudah ready VPS atau ini server
Ubuntu server ya buat percobaan kita pertemuan ke-4 sama 5. Ubuntunya sih belum sih Pak. Nanti akan Oke, develop. nanti kalau bisa di ini kan ya disediakan ya, kita nanti praktek di pertemuan 4 sama 5. Mas Adam sih tadi sudah download ya, tinggal diinstal aja sih sama ininya. Ya, udah siap, Pak. Ya, mantap. Nanti Pras ke kampus aja, Pras. Siap-siap Bang Adam. Tinggal kopi aja ya. Iya, betul. Baik. Termisal. Ini kampus ini posisinya masuk atau hanya orang-orang tertentu ya yang diizinkan masuk ya? Orang-orang inkubator aja ya? Iya, benar-benar, Pak. Kalau untuk kegiatan kampus kuliahan gitu sih belum, Pak. Belum ada. Masih Oke, online. oke. Kalau untuk teman-teman seperti siapa ya, si Snoop sama si Marviola itu juga praktisi atau juga mau ngambil blockchain sebagai mata kuliah atau sekedar up to date saja kalau mereka? Ya, sebenarnya juga pengen jadiin mata kuliah juga sih, Pak. Ini bapaknya kenal Jadi Mafia. mata kuliah juga. Boleh Jadi sih, dari gimana? materi-materi yang di-share sama Mas Arif ini juga nanti pengennya sih jadi mata kuliah juga, Pak. Oke, oke. Nanti Bang Adam jadi lecture-nya ya. Mantap Iya, sih. masih Pras tuh. Oke, kita lanjutkan section yang untuk yang tadi. Untuk masalah blog producer ada pertanyaan ya. Aku turunkan nanti tempo ini ku ngomong tuh. Kalau memang lagi semangat ngomong biasanya cepat sih. Enggak, Mas. karena tempo. Ini direkam kok. Ya, share screen ya. Oke, siap, Pak. Oke, kita lanjut soal yang ini tadi. Nah, ini ya, dan kalau kita ngomong blog producer itu enggak serta-merta dia cuma masalah ya aja ya, dan itu juga bisa menimbulkan potensi ekonomis ya. Dan itu juga disebutnya mekanisme token inflation sama ininya dengan total sebesar 2% tiap tahun sama ininya. Dan itu ya ini sekedar angka aja ya, sekedar apa ya, sekedar intermezzo aja, nanti ada penjelasan detailnya. 2% itu rewardnya diberikan ke seluruh top 21 blok producer dan beberapa blok producer di bawahnya. Itu reward HP, reward DeFi, dan satu lagi ada yang namanya saving. Saving itu nanti masuk proposal dan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Ada yang bisa di burning, dibakar teksnya, atau bisa digunakan untuk donasi, atau bisa digunakan untuk pembiayaan kalau kita mau melakukan R&D, Research and Development. Jadi banyak sih, biasanya itu nanti tergantung ini ya, voting dari para blog producer. Dalam 1 tahun itu biasanya mereka memiliki jumlah saving dari reward itu sekitar 3%-an. Dan itu kalau diangkakan itu, kalau Vex ada suplainya 1M itu berarti 50 juta untuk inflasinya, yang 20 berarti berapa? Kalau ngomong 2% itu berarti sekitar berapa yang dibagikan berarti? Kurang pinter itu ngitungnya. Ada sekitar 20 jutaan kalau nggak salah ya. 20 juta ya, 2%, 20 Itu juta. dibagi tiap tahunnya sama ininya. Coba hitung di kalkulator. Misalnya 1 miliar suplainya, terus inflasinya 5% dikali 0,05, 50 juta. Jadi total reward yang dibagikan itu sebetulnya itu 50 juta. Iya. Tapi yang masuk ke para blog producer itu cuma dapat sekitar 2%-nya. Yang 5% sama ininya masuk di saving sama ininya. Yang itunya juga masuk saving. Ya betul, berarti sekitar ada 20 jutaan tiap tahun yang dibagikan ya. Yang 30 juta
masuk di proposal saving. Maksudnya itu untuk dana apa yang mau dipakai, bisa untuk donasi, bisa untuk R&D. Mungkin kalau memang jumlah token flex sudah terlalu banyak beredar di market, biasanya sih dibakar. Untuk tahun ini katanya block producer itu setuju untuk membakar koin yang 30 juta itu. Katakanlah 30 juta koin ya yang ada ya. Iya. Kita lihat harga flex yang sekarang range harganya 44.1. Berarti ada sekitar 1,2 miliar. Oh, banyak Duitnya ini iya. Dibakar 1,2 M. Ya itulah. Jadi kita selain ngomong teknologinya, itu juga ada nilai manfaat bisnisnya. Nah, makanya teknologi blockchain ini banyak yang menarik para peminat startup blockchain IT, khususnya di luar negeri. Bahkan mereka langsung berlomba-lomba bikin startup baru di bidang blockchain ini. Dan Indonesia pun ternyata nggak kalah ya. Iya, benar. Biasanya Indonesia kalau untuk urusan IT itu mengekor ya, tapi kalau untuk blockchain ini masih belum ada aplikasi killernya. Jadi kesempatan untuk mengejar masih sangat tinggi, apalagi Vexanium ini kan fokusnya di bagian public infrastruktur ya, jadi siapapun bisa pakai. Nah, ini bisa jadi untuk mass adoption yang lebih besar lagi di bagian blockchain itu. Jadi ya ini kesempatan sih, harapannya nanti teman-teman Universitas Raja bisa bergabung juga di nodes-nya Vexanium. Jadi semakin banyak nodes kampus yang bergabung, nanti semakin besar juga ini nanti networknya Vexanium. Nanti ada hubungan sama TPS dan sebagainya. Nah, itu nanti pembahasan nanti lah. Sekarang kita bahas masalah block producer itu tadi. Jadi kan sudah tak jelaskan sedikit ya, BPS ini bisa memiliki reward atau insentif besar, dan ini kita menyebutnya itu mekanisme token inflation. Setiap tahun akan nambah sekitar 5%. 5% dari total supply ya, yang 3% masuk di saving. Jadi yang dibagikan cuma yang 2% sama ini. Itu dulu yang tak infokan. Ada yang belum paham enggak? Maksudnya dengan mekanisme token inflation. Jadi kalau misalnya Vex ini punya total supply koin sebanyak 1, itu yang 20 juta dibagi untuk para reward member block producernya itu, mau yang standby atau aktif. Lalu yang kedua, yang 30 juta itu masuk di proposal saving. Jadi di Vexanium itu apapun itu bisa ini kan diproposalkan dan divotingkan. Menangnya kan kayak gitu. Jadi kayak demokrasi, kayak satu negara. Yang melakukan voting siapa ya? Para block producer itu. Jadi orang yang mau mengatur jaringan Vexanium, dia harus jadi block producer itu. Nah, makanya itu akan jadi great opportunity kalau misalnya teman-teman dari Universitas Raharja ini nanti bisa join sebagai block producer itu. Karena kebanyakan sekarang yang join di block producer Vexanium itu baru ada 3 aku melihatnya dari komunitas. Aku ini dari komunitas. Jadi orang-orang yang memang support dari awal sama ini, tidak ada background sama ini. Yang kedua ada dari perusahaan. Yang ketiga dari exchanger. Kampus ini belum ada. Kalau ada bisa jadi pilot project ini buat kampus ini. Oke, sampai sini dulu. Tidak ada pertanyaan ya untuk Mas Pras atau Mas Adam soal reward ini. Besaran sama ininya tidak ada pertanyaan ya. Udah paham sih, Pak. Oke, Mas Pras juga tidak ada pertanyaan ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Berikutnya tadi bagaimana fungsi dan peran nodes di blockchain Vexanium. Tadi kita sudah banyak bahas sih fungsi dan ininya. Fungsinya tadi yang seperti yang kita jelaskan, setiap transaksi yang terjadi di Vexanium Mohon maaf Mas, ini yang di-share kecil banget Mas. Itu yang record dan memverifikasi akun atau suaranya mereka putus-putus atau kirim.
Kecil banget ya. Suara Mas Arif putus-putus dan Satu, tadi dua, tiga. share screen-nya kecil banget. Coba. Share screen-nya kecil banget. Yang ini juga kecil banget ini. Halo, tes. Tes 1, 2, 3. Oh iya, ini udah gede lagi nih tampilannya. Tadi kecil banget. Oke. Tadi Yes. mungkin masih ini ya, masih apa? Masih animasinya mungkin masih jalan. Iya. Oke. Tadi kan kita kan bahas soal ini ya, fungsi dan perannya block producer ya. Seperti yang tadi kita jelaskan, sebetulnya sudah ini sih, kita sudah banyak membahasnya sih. Jadi fungsi yang paling utama dari block producer ini adalah memverifikasi transaksi yang terjadi di blockchain Vexanium. Jadi kalau kita melihat di sini sebelah kanan ini ada banyak transaksi yang terjadi dan itu diwakili sama latest action ya. Jadi mau ada akun baru yang bikin kayak Mas Pras kemarin baru bikin nanti juga tampil di sini. Atau ada yang main game di sini dan itu butuh transfer Vexanium koinnya atau melakukan voting dan sebagainya. Itu semua akan dicatat dan diverifikasi oleh para block producer yang di sebelah sini. Block producernya ada di sebelah kiri dan yang di paling kiri itu ada block number-nya ya. Semuanya akan dicatat di block number ini. Jadi makanya di dalam ID ini yang bisa dicek itu nomor bloknya, TXID-nya yang ini, kayak ini atau nama akun. Semuanya bisa dilacak dari tiga filter itu sih sama ini ya. Sampai di sini dulu. Ini biasanya agak rumit ya sama ini kalau kita ngomong fungsi dan perannya block producer. Biar kita menjelaskan ke yang lainnya itu enak sama ininya. Dia seolah-olah jadi miner. Miner itu kayak tukang mencatat transaksi yang ada, satunya dicatat transaksinya juga diverifikasi di dalam block number ini yang melakukan pencatatan para block producer top 21. Jadi yang top 22 sampai ke bawah itu tidak diberikan akses mencatat di sini. Mereka hanya backup data dari Vexanium. Yang memverifikasi ini adalah top 21 block producer. Sehingga nodes atau BPS yang masuk top 21 akan mendapatkan reward jauh lebih besar daripada yang cuma standby aja. Paham ya sampai sini Mas Pras sama Mas Adam? Paham. Untuk Suara Mas Arif agak putus-putus, Mas. top 21 BP sama BP yang standby ya. Jadi tugasnya Putus-putus. Iya, suara Mas Arif putus-putus. Halo? ya, kayaknya dari koneksi ini. Halo? Tes 1, 2, 3. Iya. Kelihatan ya? Oh, RTO ya Itu koneksinya. iya. Nah, ini. Tadi putus-putus. Soalnya di daerah pelosok. Ya, aku di daerah pelosok ini. Jadi mungkin tidak sebagus kemarin. Jadi nanti bilang aja ya kalau dirasa putus-putus ya sama ini. Sambil ngecek aja sih sama ini. Iya. Oke. Untuk sampai yang ini tadi dulu Mas, kira-kira ada yang ini dulu nggak? Yang block producer yang tadi itu, yang terakhir ya di sini, yang ini nih, yang materi tentang ini pertemuan pertama ya, pertemuan kedua, yang fungsi dan serta blok producer putus, Mas. ini. Tes, halo. Ya, halo. Suaranya tadi putus-putus, Mas. Oke. Aku coba jelaskan ya. Jadi fungsinya blok producer ini yang pertama dalam memverifikasi transaksi yang ada di jaringan blockchain Vexanium, dan yang kedua mengarahkan arah dari networknya Vexanium ya. Jadi aku sudah kasih contoh kalau mau mengupgrade jaringan atau menentukan rule atau aturannya
itu yang memiliki kewenangan itu block producer. Yang top 21 block producer ya. Jadi teman-teman dari Radile kalau mau dirasa ada yang kurang dari blockchain-nya Vexanium ini bisa sih sama ini. Nanti terbitkan proposal tapi harus masuk dari top 21 block producer dulu. Oke, aku lanjutkan. Dan ini adalah contoh smart contract yang ada di block producer Vexanium. Jadi para block producer itu milik satu akun yang namanya akun Vexcore ya. Ini sekaligus smart contract juga sekaligus publiknya itu para top 21 BP. Ini tidak memiliki public key sama primary key, public key sama private key, sorry. Dan dia yang bertanggung jawab melakukan semua kegiatan dari blockchain Vexanium, mulai kirim-kirim reward sama apa itu otomatis yang mengirim Vexcore. Jadi benar-benar tanpa ada campur tangan dari manusia. Kita cek dari sini aja Vexcore-nya. Vexcore. Ya. Jadi ini Mas 0 sama ini dia tidak memiliki private key. Biasanya sih aku menyebutnya akun dewa ini ya. Dan dia memiliki beberapa smart contract ya di sini ya. Akun dewa. Jadi yang mau belajar smart contract nanti pasti juga paham istilah ini. Ini ya. Ini ada beberapa smart contract yang ada di blockchain Vexanium ya. Nanti teman-teman yang mau belajar smart contract nanti pasti ngambil data di sini. Istilahnya ini juga sebagai database-nya dari blockchain itu. Jadi kalau mau ngambil data nanti dari sini. Kalau dari database yang centralized kan kita bisa pakai query dari MySQL atau SQL Server gitu ya. Kalau ini nanti kita connect-nya ke sini. Oh. Jadi semua data yang ada di blockchain Vexanium nanti semuanya ngambilin di sini. Misalnya block producer, ini juga ada ini block producer nih. Jadi block producernya siapa aja? Adam sama apa diurutkan ya. Oh iya. Dan apa Wijaya 5 dia punya vote berapa. Jadi ini juga sebagai database-nya dari blockchain Vexanium itu sendiri. Nah, dan dia juga bantu untuk melakukan ini. Kalau ada pengiriman token, nanti di sini akan terrecord otomatis semua. Jadi kalau pembagian reward atau apa itu, nah ini yang aku katakan tadi ya, selain VotePay, BPay, itu kita juga akan mengirim ke yang namanya Vex Saving. Dan Vex Saving ini jumlahnya jauh lebih besar ya, karena prosentasenya 3% ya. Iya. P-nya berapa, itunya berapa. Jadi nanti ini masuk ke VotePay dan dalam kurun waktu ini tax saving ini kayaknya jumlahnya sudah hampir berapa juta ya. Yang kita mau burning tadi ya, kita kan tadi bahas ya, tax saving itu nanti digunakan untuk apa aja kan ada banyak ya. Mau dibuat donasi, mau dibuat sebagai pembiayaan riset and development itu juga bisa, atau yang terakhir yang paling populer ya dibakar ini 35 juta kalau dikurskan USD sekitar $100 ya. 100.000 USD. Banyak banget ya. Iya, kalau dikonversikan 1,5 miliar ya. Ya kalau bagi bisa langsung ya auto nikah bahasanya ya. Modal segini juga sampai internet connection is unstable, jadi tidak lagi non stabil ini. Internet masnya nggak stabil ya? Iya. Oke, soal itu masih ini sedikit. Soal ini dulu, soal untuk fungsi dan peran block producer. Apakah dari teman-teman ada yang agak bingung soal fungsi dan perannya? Fungsinya apa, itunya apa? Kita masih bahas nomor 2 nih. Dari Mas Adam atau Mas Pras, ada yang bingung nggak?
dengan fungsi dan perannya block producer dulu. Karena kan Mas Adam kan mau jadi bagian dari nodes-nya Vexanium. Iya. Nanti pasti tanyain fungsinya itu ngapain di sana. Kok bisa tiba-tiba itu bisa menghasilkan reward, padahal nggak apa-ngapain. Ini kan tinggal tunggu aja. Itu udah saya atur node sama itu Suara Mas tiba-tiba dapat putus-putus, reward tiap Mas. hari. Ini dengan kasarnya dapat uang ya, dengan nggak kerja. Tes. Halo, suaranya putus-putus, Mas. Oh iya, barusan RT. Oh iya. Tes. Kalau sekarang gimana? Udah mendingan. Oke. Ya, untuk fungsi dan peranan block producer ini, apakah ada yang mau ditanyakan, Mas Pras atau Mas Adam? Soal fungsi dan peran. Jadi nanti kalau pas ditanyain Pak Ur atau siapa, tuh paling nggak sudah bisa jawab gitu. Fungsinya ngapain sih block producer itu kalau di jaringan blockchain Vexanium? Udah paham sih. Mas Pras, ada gambaran ya? Udah ada gambaran dari penjelasan Mas Arif. Oke, Mas Adam juga ada gambaran ya? Udah. Istilahnya tukang catat sama bagian verifikasi. Itu Iya. kalau yang melakukan itu kalau di bank itu teller ya. Iya, Mencatat sama verifikasi. Ya. Jadi dari sana dia akan dapat reward karena melakukan pencatatan 1 kali 24 jam non-stop. Lalu dia dapat reward. Bahasanya sih gitu. Tapi kalau orang dunia nyata lihat, iya Mas Adam sama Mas Pras ini kalau sudah setup node ya nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba besoknya sudah terima reward, dapat duit kayak orang yang punya pesugihan atau gimana. Tiba-tiba tiap hari dapat duit gitu. Dia juga nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi ya. makanya ini tak jelaskan biar nanti tidak salah mispersepsi. Kok bisa nggak ngapa-ngapain, kok bisa dapat duit itu dari mana ceritanya itu? Padahal ada effort yang dilakukan di sana. Iya, benar. Biar nggak miss ya. Oke. Berarti untuk fungsi dan peran block producer ini kurasa sudah paham. Kita lanjut ke poin nomor 3 ya. Keuntungan menjadi nodes BP. Keuntungannya, sebetulnya tadi kita sudah bahas sih sama ini ya. Yang pertama, keuntungannya pasti akan mendapatkan passive income di 1 kali 24 jam. Ya, ini mendapatkan reward berupa reward voter sama reward pembuatan blok baru. Dan yang kedua adalah sebagai penentu arah dari kebijakan jaringan Vexanium. Kita mau bahas yang nomor 1 dulu atau nomor 2 dulu nih? Passive income. Hitungannya itu kita ngomong adalah reward yang kita dapat tiap hari kalau BPS. Makanya banyak orang yang interest mau join di sistemnya block producer. Kenapa? Karena ini tanpa campur tangan manusia. Sebenarnya dilakukan sama smart contract ya. Sudah ada perhitungan otomatis dan tidak ada campur tangan dari Vexanium Foundation atau apa yang melakukan pembagian secara manual gitu, tidak ada. Jadi semuanya sudah dilakukan via smart contract atau AI lah bahasanya gitu. Itu sudah ada perhitungannya, secara matematisnya ada, jumlah reporternya berapa, dia dapatnya berapa, itu sudah tertulis semua di source code-nya, kalau bahasa kalian ya, source code-nya, dan itu sudah, hukumnya itu sudah pasti sama ini, dan itu maksudnya dibuat se-fleksibel mungkin. Kalau modal segini, range-nya segini, dia akan dapatnya segini, itu sudah ada code-nya yang tertanam di dalam blockchain Vexanium itu tadi. Nah, kita coba bahas passive income-nya ya. Passive income tadi kita sudah sedikit bahas bahwa besaran total tiap tahun yang dibagikan di seluruh block producer itu ada 2% dari total supply Vexanium saat itu. Sekarang ini Vexanium yang beredar ada 700 juta, tapi total supply-nya ada sekitar 1 miliar. Kita ngomong aja kalau sudah 1 miliar ya, biar ngitungnya gampang ya. Kalau sudah 1 M berarti 2%, tiap tahunnya itu 20 juta itu masuk di blok producer. Dan itu tidak cuma blok producer aktif saja, yang pasif pun yang top 22 sampai 24 itu rasanya masih dapat deh, sampai 25 itu masih bisa dapat. Tapi hanya reward berupa voternya aja. Voternya aja. Jadi dia nggak dapat reward untuk pembuatan blok baru. Karena yang diizinkan untuk pembuatan blok baru untuk mencatat itu hanya top 21 blok producer. Makanya penting ditekankan di sini teman-teman Versus Raharja
itu harus bisa masuk ke top 21 blog producer. Aku nggak harus bilang kalian harus punya banyak packs, enggak. Tapi kalian butuh voter sebanyak mungkin agar peringkat kalian bisa naik ke top 21. Jadi katakanlah kalau Bang Adam atau Bang Pras ini seorang influencer lah ya, bisa mendatangkan banyak massa, bisa mengedukasi banyak mahasiswa atau jajaran kampus untuk melakukan vote, dan bisa ngasih tahu nilai ekonomisnya. Halo, halo. Halo, halo. Ya, Halo, Halo. agak putus ya. koneksinya putus ya. Wah, koneksinya putus nih. Nah, itu tadi dari penjelasanku ya. Jadi, Mas, Wah, koneksinya nggak stabil lagi. Aku tuh disconnect. Iya. Gawat nih. bisa internal aja sih di mana? Di Universitas Raharja aja juga bisa. Jadi nggak tahu Mas Pras atau Mas Adam nanti yang sudah set up notes, itu yang perlu dipikirkan itu bukan setelah set up notes itu selesai, enggak. Tapi perlu bagaimana mengumpulkan massa untuk bisa mendapatkan fact sebanyak mungkin untuk votingnya agar bisa masuk di top 21 ya. Begitu sudah masuk top 21, reward yang diperoleh itu double. Reward untuk voting, yang kedua reward untuk pembuatan blog baru. Jadi perlu ditekankan ya, harus top 21. Kalau cuma untuk reward voting aja, biasanya hanya cukup buat pembelian VPS saja. Biasanya kurang kurang kalau untuk harga sekarang ya, itu hanya cukup biasanya untuk pembelian VPS saja. Itu sih. Untuk sampai dari sini dulu ngomong untuk pemberian passive income atau rewardnya, ada pertanyaan nggak Mas Pras sama Mas Adam? Ini kalau ngomong Universitas Raharja lo ya. Mohon maaf, Pas. Tadi saya disconnect. Mau tanya soal apanya nih yang belum ini Mas Adam? Ya, udah. Kita ngomong ribet tadi kan Mas Ian, besaran ribet lah bahasanya gitu. Ya. Untuk top 21 BP sama yang BP standby. BP itu kalau bahasanya ini notes ya, kalau teman-teman Raharja lebih mengetahuinya. Mau tanya soal apa nih, enggak apa-apa. Sesantai mungkin lah, kita di sini sharing aja lah sama ininya, sambil tak jelaskan. Jadi kalau yang standby tetap dapat vote reward ya. Dan itu jumlahnya nggak terlalu besar ya. Nah, aku kemarin pernah melakukan trial ya, uji coba ya. Kalau masih 1 juta vote, itu masih dapat. Itu kisaran facts atau reward yang didapat itu di kisaran 210 sampai 235 facts per harinya. Oh, per Kalau hari. mau klik ya. Ya, kita kan pakai hitungan matematis juga lihat harga facts yang sekarang kan ya untuk Iya. pembiayaan VPS. Tapi kalau memang VPS nggak perlu bayar, ya paling cuma bayar koneksi internet tiap bulannya aja. Kalau misalnya Mas Adam bisa set up dari apa, dari Mac, bukan Mac ya, PC ini ya, PC Mac yang Pro itu ya. Itu kalau Iya, bisa iya. running 24 jam jadi server, yang cukup bayar untuk ininya aja, ISP-nya aja. ISP-nya per bulan berapa, ya cuma buat bayar itu aja. Oh iya, iya. Siap, siap. Jadi, Paling sama listrik, kalau ada ininya, kalau ada listriknya ya. suaranya putus-putus. Ini jaringannya gimana? Oh, ini tempatku ini yang bersalah ini. Apa jaringan Oh iya, saya ya? dan tempatku ini ada keterangannya, your connection is unstable. Oh iya, iya. Berarti benar itu, Mas. Gantian. Tadi saya yang disconnect.
dari sini dulu. Gantian ya. Untuk dari sini dulu, untuk kita mau ribet aja ya, ngomong ribetnya dulu. Kalau untuk besaran ribet, memang semuanya kan algoritmanya ini kan terus berubah-ubah ya. Kemarin top 21, 1 juta fax saja sudah bisa masuk top 21. Sekarang butuh 5 juta fax untuk bisa bertengger di top 21. Jadi algoritma ini terus apa ya, terus fleksibel, terus nambah gitu. Nambah ya, Jadi sesuai. besaran angka atau ribetnya itu memang nggak bisa pasti flat ya. Nggak bisa selalu, pun juga nanti ada hubungannya sama jumlah fax yang di lock di blockchain Vexanium sama banyaknya jumlah block producer yang ada di sana. Misalnya di bawah top 21 BP itu ada banyak yang sejuta fax, itu juga ngaruh juga itu ke pendapat fax di Halo, market suaranya itu putus-putus, Mas. biasanya karena putus lagi. Oke, temanku join ya, Iya, ini sering ya. Satu gabung, ini ada teman-teman dari Universitas Raharja ya, ada Mas Adam sama Mas Pras. halo Ini Mas nanti Naim. aku masih putus-putus Mas Adam. Sekarang sih udah enggak, tapi kalau misalkan Mas lagi jelasin kadang-kadang suka mati-mati gitu, putus-putus. Putus. Oke. Kalau gitu ya aku pelan-pelan aja lah temponya ya. Masih ngomong soal ribet itu tadi ya. Jadi kalau untuk besaran ribetnya itu bergantung dari jumlah blok producer yang ada di blockchain Vexanium dan berapa banyak vote yang ada di tiap blok producer itu. Jadi bisa berubah-ubah ya jumlah ribet yang didapatkan ya. Ini kita ngomong ribetnya dulu. Nanti besarannya tak kasih beberapa ilustrasinya. Lalu yang kedua adalah penentu arah kebijakan di jaringan Vexanium ya. Jadi kita sempat sudah bahas sih. Jadi setiap kali ada perubahan yang mau dilakukan di jaringan blok produser Vexanium, itu biasanya akan diterbitkan proposal baru. Mau merubah Vexplorer-nya Vexanium, itu juga biasanya diperlukan proposal baru. Dan yang melakukan voting paling nggak butuh 2/3 dari total jumlah BP yang aktif. Kalau 21 berarti sekitar 11 ke atas. Itu kalau sudah vote berarti dianggap sudah bisa melakukan action itu. Merubah kemarin yang sudah dilakukan sih yang ada ini ya, yang voternya yang bisa double. Sekarang sudah jadi single. Jadi satu user hanya bisa melakukan satu kali voting. Untuk penentu arah kebijakannya sih di situ. Jadi dari sini Mas Pras sama Mas Adam untuk ngomong ribet sama penentu arah kebijakan, ada yang mau ditanyakan enggak? Apa simpel aja, kita kan sambil discuss saja di sini. Mas Pras, gimana Mas Pras? Halo, halo. Ya, halo. Jadi kalau misalkan mau membuat peraturan baru itu minimal harus ada persetujuan dari BP lainnya dulu ya. Ya, 2/3 dari BP top 21 ya. Yang dirasa perlu, bisa jadi kan terjadi perang kepentingan atau apa. Jadi paling nggak butuh 2/3 dari BP yang aktif itu tadi. Jadi mau menerbitkan apa gitu, itu pasti bikin proposal. Dan nanti para BP nanti pasti mereview proposalnya. Setelah proposal disetujui, biasanya dieksekusi. Kemarin ada penambahan RAM itu juga sudah dieksekusi sih. Kalau yang eksekusi itu siapanya, Mas? Nanti yang eksekusi core developer. Oh, developer. Oh, iya, iya. Ya. Jadi kita sebagai BPS di sini tuh sebagai anggota Dewan Legislatifnya ya, yang menentukan bikin peraturannya. Setelah peraturannya deal di semua ininya, baru itu dieksekusi.
oleh developer ya. Iya, iya. Oh. Oke, saya paham. Nah, itu tadi dari pengalaman kita yang sudah jalan 2 tahun ini, yang sudah dilakukan dari proposal ini, menentukan arah ini, salah satunya dalam merubah voting yang dulu di-upgrade jumlah RAM. Jadi kalau dulu 60 GB, sekarang naik jadi 80 GB RAM-nya. Dan semakin besar RAM yang di-upgrade, semakin besar juga jumlah Vexanium Coin yang di-lock di sana ya. Jadi kalau dari dua hal ini nggak ada pertanyaan, tak lanjutkan ke yang berikutnya ya. Mas Pras nggak ada pertanyaan ya untuk dua keuntungan menjadi block producer ini ya. Dari Adam udah jelas kok. Oke. Dari Mas Pras? Oke, belum ada ya. Oke. Lanjut ke poin 4 ya. Syarat untuk menjadi nodes BPS. Nah, ini yang paling krusial ya. Nanti Mas Pras sama Mas Adam ya. Karena enggak pakai VPS. Ini perlu trial error juga ya. Nanti kita bantu. Betul, error itu. Allah ya. Kalau mau pakai Mac ya. Berarti virtual machine-nya sudah ada Bang Adam ya. Kalau di Windows kan VirtualBox ya. Kalau untuk install dual OS ya. Nanti Ya, kalau bisa download pakainya. yang versi server ya. Jangan yang desktop. Yang desktop resource-nya itu lebih besar sama ini. Pakai yang versi server aja, nggak apa-apa tampilannya yang model command prompt DOS gitu. Itu lebih ringan, itu lebih enak gitu nanti waktu execute untuk network ininya. Ubuntu-nya ya, Mas ya? Ya, Oh, Ubuntu yang iya. versi 18.04 ya. Jangan yang 19 atau 20. Masih belum support kemarin aku trial. Oh, ini berarti tadi udah bener sih downloadnya. Versi 18 yang 18. server. Oke, 18 yang server. Nanti Mas Pras di-share juga ya untuk linknya atau langsung ISO-nya itu Mas Adam ya. Iya, iya siap. Rencananya kan memang pakai ini kan ya, pakai PC-nya dari Universitas Raharja. Betul, betul. Kita mau coba di Mac yang nggak digunakan dulu nih, Mas. Ada satu. Itu kalau boleh tahu speknya gimana tuh untuk prosesor RAM sama ya? Untuk prosesor sih itu Intel Core i3 kalau nggak salah 3 GHz, terus kalau RAM 4 GB tuh Mas. Kira-kira cukup gak tuh Mas? Bisa sih. Kalau untuk setup nodes yang kita untuk trial ya, untuk daftar nodes baru sama ini rasanya masih bisa. Sampai masih bisa sinkronis ya. pun juga bisa sama ini ya. Dan Tinggal untuk nanti hard disknya 500 GB. Oh cukup. Sekarang masih di blok 80 juta blok ini kalau nggak salah sekitar 10 gigaan masih. Masih Jadi nanti nampung ya. Ya masih ada hard disk yang kemakan segitu nanti. Iya siap-siap. Nanti untuk Mas Pras apa isinya tetap jadi satu sama Bang Adam gantian atau ada sendiri ya untuk yang mau diuji cobakan? Kalau dari gabung dulu ya. Pakai laptop pribadi ya. Nanti kita usahakan kalau memang ada ya, aku coba cari VPS yang bisa di trial bareng sih. Jadi nanti tak kasih konfigurasinya nanti biar bisa di trial bareng kita bareng. Kalau misalnya nanti ada kendala ya di PC Mac-nya itu nanti sediakan ini. Tapi kalau dari suaranya aku putus-putus nggak tahu ya. Kalau dari Mac itu ada nggak software kayak model-model Telnet Ubuntu gitu itu? Kalau aku, halo, jelas sekarang Mas Adam. Halo. Halo. Coba tadi Masnya ngomong apa, Mas Arif? Oke. Untuk yang tadi tak ulang aja ya. Tak ulang aja ya. Jadi untuk apa? Untuk beberapa percobaan besok di pertemuan 4 sama 5 kita usahakan untuk menyediakan VPS yang bisa dipakai bareng. Kita usahakan ya. Jadi biar nanti waktu trouble di Mac-nya Bang Adam, kita masih tetap bisa uji coba ya, training ya. Iya. Oke.
Nah, lanjut ke yang tadi. Jadi ya, kalau dari ini kemarin sudah kita lihat, kalau syarat ini kemarin sudah kita lihat di mana, di belajar blockchain Vexanium ya, belajar Vexanium ya, Ya ini ada semuanya modal bisa lihat. lihat. Dan ini kemarin ada penambahan ini. Kemarin 5 juta, sekarang sudah dinaikkan jadi 5,5 juta ya untuk bisa masuk top 21. Dan ini aku infokan ke Bang Adam ya, maksudnya nggak harus punya 5,5 juta Vex. 1 sampai 10 Vex aja bisa untuk jadi BP standby. Yang perlu dibutuhkan dari teman-teman Universitas Raharja adalah votingnya ya. Voting Voting orang-orang bisa. ya. Nanti ada dari orang lain yang melakukan voting. Nanti atau bisa ngomong ke siapa gitu sama ininya, diinfokan dari teman-teman Universitas Raharja, ada yang seorang influencer foto ini bisa bikin model kerjasamanya bagaimana, ya pokoknya yang saling menguntungkan lah. Jadi kalau bisa jadi masuk top 21 seperti yang tadi tak jelaskan di awal, itu kita bisa dapat 2 keuntungan. Apalagi kalau VPS nggak perlu bayar ya, malah nilai ekonomis yang didapatkan teman-teman Universitas Raja jauh lebih besar lagi sih. Oke, kita bahas satu persatu ya, syaratnya ya. Yang pertama, memiliki akun Vex wallet address. Akun Vex-nya ini nanti tanyakan aja ke Pak Untung Raharja ya. Enaknya pakai akun yang mana? Yang kalau default nggak pakai yang premium akun, itu yang 12 karakter. Yang pertemuan pertama kita bahas, Oke, ini 12 nanti karakter. ada Nanti bahas. pakai akun yang mana? Oke, itu satu. Kalau akun Vex sudah ada, yang kedua memiliki Vex coin ya. Karena nanti dicobanya masih BP atau standby, paling nggak di bawah 5,5 juta atau sekitar 10 Vex saja rasanya sudah bisa. Yang kemarin aku transfer ke kalian masing-masing itu sudah bisa sih harusnya. Oh, itu udah bisa digunakan ya. Ya. Atau mau nanti pakai BP pakai nama itu, nama yang kemarin bikin masing-masing punya Bang Adam atau Bang Pras itu juga bisa. Itu bisa juga ya. Lalu itu juga bisa juga jadi akun blog producer. Lalu yang ketiga, nah ini aku tulis di sini tertulis server VPS yang running 1 kali 24 jam. Sebetulnya VPS ini juga bisa diganti atau pakai PC yang running 24 jam. Ada koneksi internetnya, kalau bisa listriknya, uptime-nya juga bisa sampai 99%. Soalnya kalau ada listrik mati, nanti dia akan melakukan sinkronis lagi, itu butuh take time ya. Kalau mau sinkron pembuatan blok baru, kalau dia masuk top 21 itu lumayan lama. Tapi kalau untuk standby aja sih nggak ada sinkronis yang terlalu besar. Jadi harapannya itu juga listriknya oke, koneksi internetnya oke. Internet ini sih Terus kadang-kadang. untuk ya internet biasanya yang ini sih. Iya, yang Tapi kalau cuma ada beberapa detik atau menit masih bisa lah Mas kalau untuk sinkronis lagi. oh masih bisa ya. Terus ini minimum spek ya. Ya kalau minimum speknya sih segini bisa jalan. Tapi harapannya kalau teman-teman Rarja sudah punya i3 yang quad core itu malah lebih bagus. Oh iya iya siap-siap. Namanya kalau bisa di atas ini, harddisk gini. Ini maksudnya RAM spesifikasi paling minimum ya. Kalau bisa di atas ini. Kalau menurut saya sih CPU-nya, RAM-nya, sama harddisk-nya ya. Kalau bisa di atas ini. Dan yang penting, Linux Ubuntu, kalau bisa sih yang versi server ya. Nanti yang di-download. Kalau versi desktop kemarin itu banyak error sama banyak bug-nya yang 18.06.04 itu aku coba. Jadi harapannya nanti pakai yang server aja ya. Lalu terakhir untuk yang keempat itu harapannya itu memiliki website ya. Jadi nanti ada media promosi di notes-nya Universitas Raharja. Nanti ketahuannya di sini ya. Waktu kita cek di blog produserin kan semuanya kan menampilkan website. Jadi orang luar kalau mau ngevote BP-nya itu bisa kelihatan nanti websitenya apa. Jadi dia bisa mengunjungi web itu gitu. Ini ya, ada honestmining.com atau wijaya.net sama ini. Nanti kalau bisa yang yang membantu para voter itu untuk mengetahui BP-nya teman-teman Universitas Raharja ya. Nanti boleh diomongkan sama Pak Untung lah, mau website yang mana yang mau ditampilkan di sana.
Kalau website itu Ya. sebenarnya itu wajib ke sih Mas? Misalkan harus ada dulu sekarang misalkan gitu. Oh, enggak harus sih. Nggak Yang harus. kosong aja ada di sini. Yang kosong ada lah, kan ini kosong. Ini juga kosong. Cuma Oh, kalau kita mau bersaing, butuh promosi tuh. Orang luar mau ini kan juga biar biar bisa lihat, oh BP ini loh gambarannya seperti ini gitu. oh iya. Kalau yang top 21 pasti rata-rata nampilkan sih, sama ini nggak mungkin dibuat kosong. Mereka juga butuh ajang promosi. Kalau orang mau nge-vote mereka kan, mereka juga pengen tahu profilnya bagaimana, itunya bagaimana. Betul, betul. Dari sini, Mas Adam sama Mas Proses dari sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak soal syarat-syarat ini? 4 poin ini. Sudah jelas, sudah jelas. Oke, Mas Pras ya. Nggak ada pertanyaan juga, Mas Pras? Ya, Oke, lanjutkan ya. Sekarang poin ke-5. Sekarang hampir jam 3. Yang poin ke-5 ini adalah perbedaan antara BP aktif dan BP standby. Tadi sih sebetulnya sudah banyak kita bahas ya perbedaannya. Iya, benar, Nah, ini benar. Tadi udah aku kasih contoh di sini ya. betul. Ini ada BP atau notes peringkat 17 ya. Ini kan masuk aktif dia. Dia kan memproduksi blok nih. BP-nya namanya Paul Chan ya. oh ya. Terus ada BP yang standby juga di bawah top 21. BP Vexanium, Vex Alive, Digital Asset, sama Data Business ID ya. Oke. Sudah kelihatan ya di sini ya, Bang Adam, Kelihatan, Bang kelihatan. Pras, kelihatan ya. BP-BP yang top masuk top 21 sama yang standby. Oke. Nah, kalau dari top 21, dia bedanya akan mendapatkan reward pembuatan blok baru kalau masuk top 21. Kalau yang di luar top 21, dia hanya mendapatkan reward voter aja. Kayak gini contohnya. Reward voter. Nah, nih. PPI adalah kepanjangan dari voter pay. Jadi kepanjangan dari voter pay ini maksudnya ada yang vote, ada yang memberikan suara ke BP kita akan dapat reward. Jadi tadi ada besaran nilai 1 juta voter, ada yang 5 juta voter, itu ada rewardnya sendiri, dan itu dihitung dari algoritmanya dari smart contract itu. Oh iya, iya. Kalau masuk top 21, itu ada reward baru namanya block pay, pembuatan reward untuk pembuatan blok baru. Tadi kita sudah singgung di sini ya, di BP ini, setiap top 21 ini akan mendapatkan reward BP. Yang ini, yang masuk di sini ya, yang memverifikasi transaksi blockchain-nya Vexanium, ini adalah top 21 BP yang ada di sini. Nah, hanya BP-BP ini saja yang diizinkan mendapatkan vote-up reward blok pembuatan blok baru. Dan tadi kita lihat di sini tadi si Paul Chan kan dia peringkat 17 dan dia kebetulan memproduksi blok baru ya. Jadi dia mendapatkan reward pembuatan blok baru. Sedangkan kalau kita lihat untuk blok producer data business ID, dia kan standby tuh. Dia peringkat 25 dengan voternya sejumlah 1,2 juta Vex. Dia hanya mendapatkan reward voter aja. Dan besarannya sesuai dari algoritmanya blockchain Vexanium. Angka ini nggak flat ya. Ini bisa berubah-ubah dari jumlahnya banyaknya voter dari tiap BP. Dari tiap BP itu tiap berubah, nanti juga akan berubah juga. Sampai sini dulu untuk ngomong untuk ngomong reward voter sama reward pembuatan blok baru. Ada pertanyaan nggak, Mas Adam sama Mas Pras? Sudah jelas sih ini perbedaannya. Jadi kita kasih contoh untuk BP yang masuk top 21 ya, si Paul Chan ini, sama data bisnis ID ini. Jadi kalau 1 juta Vex pun, itu masih bisa dapat voter pay. Tapi perlu digarisbawahi Mas Adam ya, yang tadi perlu tak jelaskan di awal dulu, waktu pertama kali aku join blog production Vexanium, untuk jadi top 21 aja, itu hanya butuh 1 juta Vex.
per hari ini sudah naik 5 kali lipat, sudah 5,1 juta fax. Nah, angka ini tidak bisa jadi patokan untuk angka kedepannya ya. Bisa jadi kalau banyak yang masuk juga, angka ini akan nambah lagi. Untuk Mas Pras juga paham ya maksudku ya? Paham. Seiring waktu dia terus nambah ya. Iya, makanya itu. Dari tahun pertamaku yang aku join itu dulu untuk top 21 aja 1 juta fax sudah bisa mempertengger di top 21. Sekarang ternyata harus butuh 5 juta fax ya. Itu sih. Oke, kalau dari sini tidak ada yang bingung, kita bahas pembahasan terakhir ya. Yakni 5 jenis kategori nodes atau block producer. Jadi sempat kita bahas sih sama ini ya. Sempat kita bahas yang kategorinya ini. Nah, kategori tadi yang aku tadi sudah jelaskan kan ada yang dari komunitas atau organisasi, bisa dari perusahaan juga ada. Jadi kalau aku bisa lihatkan di sini blog produser yang dari komunitas, salah satunya itu kayak Arta Wijaya ini dari komunitas. Ini juga si Paul Chan ini juga dari komunitas. Kalau dari perusahaan itu contohnya itu yang ini Pro IT GoFax ini dari perusahaan. Jadi ada yang dari komunitas, ada yang perusahaan, juga ada dari exchanger ya. Ini juga perusahaan juga Honest Mining ini. Oh iya. Jadi sekarang jadi sekarang ini di Vexanium ini sudah stakeholdernya sudah banyak ya. Maksudnya nggak cuma satu untuk dari komunitas saja, perusahaan juga sudah banyak yang masuk. Jadi kalau kita lihat di sini, paling nggak ada 5 yang bisa dikategorikan masuk ke blok produsernya jaringan blockchain Vexanium. Bisa organisasi, ada developer, nanti Mas Adam kalau mau bikin dev itu, terus jadi BP, berarti Mas Adam nanti akan masuk ke kategori developer network ya. Ada influencer juga, ada kayak artis atau siapa yang kira-kira bisa narik banyak massa, itu juga bisa jadi BP. Kalau dia mau nyari tambahan pasif income ya, dia cukup modal 10 fax sama VPS, lainnya disuruh untuk voting, itu juga bisa dilakukan. Terus for developer jelas bagian dari ekosistem Vexanium, sama yang terakhir itu exchange kayak Indodax, ada banyak kan exchange yang ada di Indonesia ya, ada digital exchange dan lain sebagainya. Ya, untuk kategori ini sebetulnya ya jenis dan macamnya blok produser aja sih. Nanti mungkin kalau ada Universitas Seraharja, ini baru nambah lagi satu lagi universitas. Masuk lagi sama ini. Belum ada ya di sini ya. Betul. Nah, untuk sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan enggak? Ini sudah pembahasan kita pertemuan kedua sih. Nanti mungkin ketiga itu sudah banyak masuk ke teknisnya. Paling sudah ada beberapa komen Linux mungkin besok kita bahas sama ininya. Jadi ini pembahasan terakhir soal materi nih. Jadi kemarin sudah bahas soal fax wallet dan lain sebagainya. Voting juga, jadi tahu ya sumber asalnya votingnya Vexanium dari mana ya? Iya betul. Dari CPU sama net ya. Iya. Dari CPU sama net itu nanti bisa jadi voting blok producer. Tadi kita juga trial voting salah satu blok producer dan sudah bertambah. Dan kalau mau balik ditarik lagi voternya juga bisa. Dan itu mekanismenya otomatis 1 kali 24 jam ya. Akan berubah terus. Dan itu otomatis via smart contract tanpa ada campur tangan manusia. Nah, untuk sampai ini dulu, mau ditanyakan enggak Mas Adam sama Mas Pras? Kalau enggak ada, kita ngobrol santai sambil mungkin besok jamnya ya sama ya, jam-jam ini. Soalnya kalau pagi aku ada yang banyak yang harus aku kerjakan sih. Jadi enggak ada masalah ya kalau siang gini ya. Cuma ya agak putus-putus tadi. Gitu. Mungkin besok kira-kira jam berapa tuh Mas? Jam 1 atau jam 2? Ya sama, ini 1:30 aja. 1:30 aja ya. Di sholat sama ininya, sisanya makan siang lah ya. Iya. Itu. Jadi 1:30 kita mulai start lagi.
Nanti ini materinya tak kirim di grupnya Universitas Raharja yang pertemuan kedua ini. Oh iya, siap. Terima kasih, Mas. Ya, ya. Untuk Mas Pras, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nggak ada pertanyaan nih. Alhamdulillah. Mau hitung-hitungan secara matematika di keuntungan. Jumlah rewardnya berapa? Pras, Kita dihitung sampai ininya juga. Pokok jangan dibuat model yang aneh-aneh ya. Jadi kita ke arah teknologi tapi bisa menghasilkan sama ininya. Model bisnisnya sih kurang lebih sih seperti itu. Nanti yang pegang akunnya Raharja ini Mas Adam ya? Akun BP-nya Universitas Raharja. kemungkinan sih begitu sih, Mas. Oke. Ini mungkin Adam Nggak ada konfirmasi masalah dulu sih. sama Kak Untung sih. Oh, besok kalau bisa kita sudah mulai coba-coba trial ya. Tapi percobaannya sih di percobaan keempat. Besok aku coba trial, jadi sambil kalian lihat beberapa komen Kleos samanya. Jadi ya ini ya. Jadi besok kita mulai lagi ya Oh iya, siap. untuk pertemuan di. Jadi kita sudahi dulu ya untuk pertemuan hari ini ya. Oh iya, siap. Nanti kita lanjut lagi di grup ya. Oke, siap, Mas. Oke. Thank you ya. Oke, terima kasih banyak ya, Mas. Ya, sama-sama. Yuk. Lagi besok. Ya, sampai ketemu besok. Yuk. Enggak, Ari sama Mes lagi. Sepertinya.